Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di masa pandemi awal tahun seperti ini, saya masih banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari kawan-kawan, Pak, gimana kita bisa survive di 1 tahun setelah pandemi ini? Ada yang mereka bertanya, gimana ya caranya saya bisa memasarkan produk asuransi sedangkan orang-orang pada takut untuk saya temui. Ada yang bilang saya ini masih baru, gimana caranya saya ngomong sama orang. Ada juga yang mengatakan bahwa apa mungkin saya bisa mendapatkan prospek yang banyak sedangkan ketemu saja agak sulit. Apa Pak sebaiknya yang harus saya lakukan? Rekan-rekan semua, kita berbicara tentang fakta ya, bahwa di situasi seperti saat ini kebanyakan teman-teman kita ini berkurang keinginannya untuk bisa bertatap muka langsung. Bukan karena mereka nggak respect sama Anda, tetapi karena memang keadaannya memaksa kita seperti itu. Dan yang kedua faktanya, bahwa jika kita sebagai agen asuransi menggunakan metode pemasaran atau metode berkomunikasi secara tradisional dengan tujuan untuk memasarkan produk atau untuk membangun jaringan, menurut saya impossible di situasi seperti saat ini. Masuk akal kan? Nah, tapi faktanya teman-teman, di tahun 2020 kami bersama tim itu mampu menghasilkan sebuah ledakan omset yang luar biasa. Bukan hanya saya secara grup, tapi juga tim secara keseluruhan, bahkan perusahaan Allianz pun mencatat rekor pertama kali dalam sejarah sejak Allianz buka. Ledakan omsetnya melipat lebih dari 300%. Dan itu menunjukkan bahwa pandemi tidak mempengaruhi kualitas bisnis yang kami bisa ciptakan. Penghasilan kami naik, jumlah orang yang bergabung bertambah, dan nasabah itu pun banyak yang melakukan pembelian ulang. Nah sekarang apa yang bisa kita pelajari di dalam situasi seperti saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bahwa hidup di dunia online itu berbeda dengan memasarkan secara online. Hidup apa? Ngawur iki ngomong online kok. Kan kula apa melok ae iku. Untuk nak munah iku. Kamu itu. Apa yang bisa kita pelajari dengan situasi seperti ini? Bahwa hidup di udara itu tidak sama dengan menjual lewat udara. Saya dulu pernah bekerja di dunia radio. Ya. Jadi ada beda antara kita menjual produk lewat udara dengan kita memang hidup di udara. Faktanya, Anda dan saya selalu hidup di udara. Anda berbicara dengan orang, menawarkan cerita, semuanya menggunakan teknologi udara, yaitu dunia online. WhatsApp online, Line online, SMS online, telepon online, hampir semuanya dibangun berbasis online. Cuma masalahnya ada orang-orang yang kurang nggak ngerti apa yang harus dilakukan meskipun dia hidup di dunia online. Pelajaran yang kedua adalah di tahun 2021 ini bahwa orang masih membutuhkan asuransi. Saya akan bicarakan fakta dan datanya. Dan yang ketiga, apa idenya agar kita bisa memasarkan produk asuransi dari rumah kita masing-masing. Banyak orang yang saya ajak bicara, mereka mengatakan, waduh saya ini sudah terbiasa offline Pak, sudah terbiasa ketemu orang secara langsung. Kalau tidak ketemu langsung itu orang tidak closing. Kau ini cari siapa? Ini adalah tantangan yang harus kita lalui. Anda pernah mendengar seperti itu? Ya, saya pernah mendengarnya, karena saya juga pernah mengalaminya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Marilah kita menyadari satu hal, bahwa memasarkan produk secara online itu adalah sama dengan memasarkan secara offline. Nah sekarang, di mana letak persamaannya? Saya ingin menekankan kembali tentang perbedaan antara Anda selalu berada di dunia online atau hidup di udara dengan perbedaannya Anda menjual secara online. Kebanyakan kita sekarang mengenal aplikasi yang namanya Zoom. Anda bertatap muka dengan orang lewat Zoom itu tentu saja tidak sama dengan Anda sebagai public influencer atau social influencer atau mungkin buzzer barangkali Anda mempengaruhi perilaku masyarakat menggunakan teknologi online. Itu dua hal yang berbeda. Ngomong dengan orang menggunakan online
Yang kedua, Anda punya profesi mempengaruhi pikiran orang lewat online. Mana yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, tentu saja jika Anda ingin sukses di dunia bisnis di industri asuransi, poin yang pertama ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa kita tidak menjual produk, tapi kita menjual servis. Banyak orang berpikir, gimana ya caranya Pak, saya bisa memasarkan produk asuransi lewat online. Apakah pakai Facebook, Instagram, atau mungkin Twitter? Apa yang harus saya lakukan dengan fasilitas online yang ada? Apakah pakai blog ataukah saya pakai model-model pemasaran daring lainnya? Nah, teman-teman semua, bahwa ketika Anda tidak memahami dua perbedaan utama ini, being online dengan selling online, maka Anda akan tersesat. Apakah berarti Anda harus perlu buka akun Facebook baru? Ya, itu terserah Anda. Di mana letak kesamaannya memasarkan secara online dengan memasarkan secara offline? Ada satu hal, coba bayangkan Anda adalah seorang ahli bedah. Bisakah Anda membayangkan bahwa Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakan pisau bedah Anda? Ngeri nggak sih? Orang akan takut kalau misalkan ada seorang dokter, pakaian dokter, mengoperasi orang, cara menggunakan pisaunya aja kebalik. Itu bisa berbahaya. Percaya nggak sih sama orang seperti itu? Bagaimana caranya kita bisa memasarkan produk asuransi melalui teman-teman kita, sedangkan Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakan industri ini? Saya tidak yakin mereka akan membeli dari Anda. Ada tabel yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, bahwa ternyata ada grafik antara level teman dengan level kepercayaan. Di sebelah kiri, di sebagian kutub ada ability atau kemampuan, di kutub yang lain adalah emosional. Bagaimana caranya Anda memasarkan, menjual produk Anda kepada teman-teman bisnis Anda? Mana yang paling penting? Kemampuan Anda terhadap bidang yang Anda kerjakan atau kualitas hubungan Anda? Bisakah Anda membeli produk atau jasa dari seorang teman yang tidak Anda percaya? Tentu tidak. Atau orang yang punya kemampuan yang rendah tetapi Anda sangat percayai? Itu juga tentu saja tidak. Karena ini kita bicara soal bisnis. Nah, kita tahu bahwa industri asuransi adalah sebuah bisnis. Nah, bagaimana caranya di kondisi corona sekarang, di kondisi pandemi sekarang, Anda bisa memasarkan program ini kepada teman-teman Anda? Maka membutuhkan dua hal, yaitu kemampuan dan emosi. Kemampuan itu dicirikan dengan kemampuan Anda untuk menjelaskan tentang produk ini. Yang kedua adalah reputasi Anda, dan yang ketiga adalah skill atau keterampilan Anda. Di belahan yang lainnya membutuhkan yang namanya kepercayaan, karakter, dan tentu saja perasaan disukai. Anda bisa bayangkan, Anda memasarkan sebuah produk, mereka tidak percaya dengan Anda. Anda bukan orang yang cukup bisa dipercaya, mereka tidak akan tertarik. Orang yang bisa dipercaya tapi Anda tidak punya karakter, karena Anda tipikalnya adalah orang yang gaduh-gaduh. Supermarket menjual produk apapun, asuransi ada, multi level marketing ada, produk konvensional ada, dan semuanya Anda kerjakan dan tidak ada satupun yang berhasil Anda bangun dengan baik. Bisa jadi Anda adalah orang yang punya karakter, Anda bisa dipercaya, tetapi ya orang nggak suka sama Anda juga nggak bisa. Nah, komponen-komponen ini, yaitu kemampuan dan emosional, ini yang banyak diajarkan di dalam support system kita semua yang ada di New Univision. Jadi penting sekali Anda memahami esensi daripada ability atau kemampuan, yaitu bagaimana Anda mampu menjelaskan produk secara benar. Mempresentasikan produk asuransi adalah kunci. Jika Anda itu tidak menguasai teknik Anda mempresentasikan konten daripada produk Anda, orang akan sulit mengambil keputusan. Tetapi Anda juga ada paham, ada jebakan bahwa orang bergabung bukan karena presentasinya, tetapi karena semangat Anda. Jangan fokus hanya kepada presentasinya. Nah, bagaimana presentasi yang benar adalah presentasi yang mampu menghadirkan yang namanya objection atau keberatan. Anda tidak disebut presentasi yang berhasil kalau Anda tidak mendapatkan respon apapun dari prospek Anda. Prospek Anda hanya iya-iya saja, belum tentu dia mengerti. Nah, apakah Anda mempunyai sebuah sikap mental yang bagus sehingga pada saat Anda presentasi, Anda siap untuk mendapatkan sebuah respon? Bagaimana caranya Anda bisa presentasi yang menarik? Jangan fokus pada presentasinya, fokuslah kepada semangat dan antusias Anda.
Nah, tapi tentu saja yang dimaksud dengan sikap dan antusias Anda ini itu harus terkait dengan esensi daripada presentasi, yaitu yang ditujukan untuk mendapatkan handling objection, mendapatkan keberatan. Kalau Anda presentasi sama orang dan Anda takut orang itu akan menolak, maka sesungguhnya Anda sedang menggali kuburan. Repot ambek buta terong ya. Presentasi yang benar adalah presentasi yang bisa memberikan solusi, dan atas solusi itu berarti ada masalah yang akan dimunculkan oleh mereka. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang kredibilitas. Anda pinter presentasi, tapi Anda tidak membuktikan kredibilitas apapun di bidang yang Anda bangun, itu juga akan mempengaruhi keputusan prospek Anda. Bagaimana cara membangun sebuah kredibilitas? Ya, kredibilitas dibangun dari sistem dan dari lingkungan yang ada. Karena itulah New Univision memberikan sebuah tahapan-tahapan. Anda mencapai peringkat-peringkat tertentu, menjadi seorang core person, core leader, peringkat bisnis partner, Anda bisa trip jalan-jalan ke luar negeri, itu akan mempengaruhi kredibilitas Anda. Itulah sebabnya di dunia asuransi Anda diberikan rangsangan, diberikan reward untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Untuk apa? Untuk membangun citra diri yang positif orang lain terhadap diri Anda. Yang berikutnya adalah tentang keterampilan. Bagaimana Anda bisa terampil di dalam berbicara dengan orang yang dari berbagai level. Ketemu dengan pengusaha, ketemu dengan profesional, ketemu dengan orang yang yang punya pengetahuan. Apa? Oh, kau niku ojo ganggu materi. Anda membutuhkan sebuah keterampilan untuk bisa mengenali daftar nama yang sudah Anda miliki, berbicara dengan pengusaha, dengan para profesional, dengan orang yang punya keahlian di bidang mereka masing-masing, itu tentu saja ya butuh penanganan khusus. Ketemu dengan orang yang kaya, setengah kaya, dan super kaya, itu juga butuh keterampilan. Ketemu dengan orang yang karakternya berbeda dengan Anda, itu juga butuh keterampilan. Nah, ini semua akan diperlengkapi kepada diri kita masing-masing. Jadi keterampilan memegang peran penting. People skill lah istilahnya. Tapi people skill saja tidak cukup, karena ini industri trust, asuransi industri trust. Bagaimana Anda mencitrakan diri Anda sebagai orang yang bisa dipercaya? Berbicara masalah kepercayaan, apakah Anda berniat menjalankan industri asuransi hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun saja? Saya tidak yakin Anda bisa sukses. Bagaimana dengan karakter kita? Karakter ini akan bisa terbaca oleh prospek Anda dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bagaimana Anda bisa disukai oleh mereka, itu juga akan mempengaruhi keputusan mereka pada saat Anda berkomunikasi. Banyak sekali komponen yang perlu Anda pelajari. Itulah sebabnya saya ingin menjelaskan kepada Anda, jika ingin sukses di dunia asuransi, poin pertama, asuransi bukan menjual produk, tapi asuransi adalah memasarkan servis. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar Anda mendapatkan informasi dari vlog saya selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.